Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Supporter Garuda di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tak kondusif usai kalah. Timnas Indonesia U20 jadi korban kecerdikan Yordania. Jens Raven PD Timnas Indonesia U20 tembus Piala Dunia U20 2025. Bocoran jersey away squad Garuda tak kalah mendawan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U20 jadi korban kecerdikan Yordania. Laga penuh drama terjadi ketika Timnas Indonesia U20 dipermalukan Yordania di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Meski hanya uji coba, Indra Syafri menurunkan para pemain terbaik pada laga bertajuk Turnamen Mandiri U20 Challenge Series ini. Terbukti Ikram Al-Ghifari tetap dipercaya Indra Syafri sebagai penjaga gawang utama. Kiper asal Semen Padang itu dibentengi oleh Sultan Zaki, Kade Arel, dan Iqbal Bijangki di sektor belakang. Sementara itu, Walber Jardim akhirnya kembali bergabung berdua dengan Dodi Tripamukas di sektor wingback. Sementara untuk Tony Firmansyah dan Fandi Bagus bahu-membahu di sektor tengah sebagai pengatur ritme pertandingan. Sementara itu, cederanya yang serapan membuat Indra Syafri menurunkan Muhammad Ragil sebagai striker dengan dibantu oleh M. Rizky Afrizal dan pemain Persiku Kudus Jehan Pahlevi. Nama-nama familiar seperti Ardihan Syah dan Arkan Kakak pun harus memulai laga dari bangku cadangan. Pada babak pertama, drama pun langsung tersaji ketika Yordania U20 berhasil mencetak gol cepat lewat sundulan mematikan. Seakan tak ingin tertinggal lebih lama, Timnas Indonesia U20 terus menekan pertahanan lawan hingga berujung kartu merah kiper Yordania. Hal itu bermula ketika Ragil one-on-one namun dilanggar oleh kiper lawan. Tak berhenti sampai di situ saja, skuad Garuda Nusantara sejatinya mendapatkan penalti. Sayangnya, eksekusi Walber Jardim berhasil digagalkan oleh kiper Yordania U20 yang baru masuk. Unggul jumlah pemain pun membuat skuad asuhan Indra Syafri nyaman dalam penguasaan bola, namun hingga babak pertama berakhir, keunggulan Yordania tetap bertahan. Di babak kedua, perubahan terjadi ketika Walber Jardim berganti posisi menjadi gelandang. Timnas Indonesia U20 mampu mendominasi permainan. Namun, taktik Indra Syafri tampaknya sudah dibaca lawan. Alhasil skuad Garuda Nusantara buntu di depan gawang Yordania dan kesulitan untuk mencetak gol. Keputusan buruk Indra Syafri buat pemain underperform makin kesulitan. Di balik kekalahan Timnas Indonesia U20 atas Yordania, terdapat beberapa fakta yang mengundang reaksi negatif dari netizen. Meski hanya kalah 1-0, nyatanya Indra Syafri tidak mampu membuat Kade Arel dan kawan-kawan berbicara lebih, padahal Yordania bermain dengan 10 pemain. Sepanjang laga bahkan terdapat beberapa pemain buruk yang masih mendapatkan kepercayaan Indra Syafri. Sebut saja pemain seperti Rizky Afrizal dan Tony Firmansyah yang bermain penuh selama 90 menit, namun keduanya kerap membuang peluang dan salah mengambil keputusan. Indra Syafri sendiri sebelumnya menegaskan bahwa ini hanya laga uji coba. Kendati demikian, masih banyak pemain di bangku cadangan yang tidak dicoba. Alhasil, permainan monoton pun diakui netizen menjadi penyebab kekalahan Timnas Indonesia U20 atas Yordania. Meski hanya sebuah laga uji coba, tentu hal itu mengundang kekecewaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Dikutip dari unggahan akun Instagram pemain ke-12, bahkan suasana supporter di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sampai tidak kondusif. Hal itu juga disaksikan langsung oleh Jens Raven yang tidak bisa bermain lantaran mengalami cedera. Kendati demikian, perjuangan skuad Garuda Nusantara tetap wajib mendapatkan apresiasi. Pasalnya, laga uji coba kali ini menjadi rangkaian persiapan sebelum terjun di ajang sesungguhnya yakni Piala Asia U20 mendatang. Jens Raven PD Timnas Indonesia U20 tembus Piala Dunia U20 2025.
Striker timnas U20 Indonesia Jens Raven percaya diri timnya dapat lolos ke semifinal Piala Asia U20 di Cina untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 yang dimainkan pada tahun yang sama di Chile. Di Piala Asia U20 sendiri, perjalanan Indonesia untuk menembus Piala Dunia akan dimulai dari grup C bersama dengan Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan. Turnamen ini sendiri akan digelar mulai 12 Februari mendatang. Timnas Indonesia U20 sendiri memang memiliki modal yang bagus untuk menghadapi Piala Asia U20 ini karena memang tampil apik di turnamen sebelumnya, di mana mereka menjuarai Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship U19 2024 dengan rekor selalu menang dari 5 pertandingan. Setelah menjuarai Piala AFF U19, Indonesia pun tampil beringas di babak kualifikasi Piala Asia U20 karena lolos sebagai juara grup. Tujuan kami sebenarnya adalah Piala Dunia, dan Coach Indra punya banyak waktu untuk mempersiapkan kami, dan kami akan memberikan yang terbaik, beri 100% di setiap chip, kata Jens Raven. Untuk mewujudkan ambisi ini, Jens pun mengatakan timnya terus menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk Piala Asia U20. Karena menurutnya sejauh ini pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20 sudah berjalan cukup baik. Pemain berusia 19 tahun itu mengakui Merah Putih akan dihadapkan ujian berat dalam fase grup Piala Asia U20 ini. Namun hal itu malah menambah motivasinya untuk terus meningkatkan kekuatan. Jens pun mengatakan rekan-rekannya pasti akan berusaha untuk menampilkan segala kemampuannya di atas lapangan saat turun laga. Selain itu, ia pun menilai para pemain akan menjalankan instruksi tim pelatih dengan baik. Sebagai pemanasan, mereka pun melakoni 3 laga uji coba melawan Suriah, Yordania, dan India dalam sebuah turnamen internasional bernama Mandiri U20 Challenge Series 2025. Uji coba ini merupakan bagian dari rencana dari pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri dalam mengerucutkan pemainnya menjadi 23 pemain atau skuad final yang akan bertanding di Piala Asia U20. Tentu saya rasa dengan pemusatan latihan panjang ini kami bisa menghadapi tim lawan yang bagus. Saya pikir persiapan Piala Asia kita sangat bagus, dan saya pikir bagi kami itu adalah level yang berat dengan Yaman, Uzbekistan, dan Iran, ujar Jens Raven. Bocoran jersey away skuad Garuda tak kalah menawan. Setelah jersey kandang Timnas Indonesia yang banjir pujian dari warganet tanah air maupun luar negeri, kini bentuk seragam tandang skuad Garuda juga mendapatkan sorotan tajam pada netizen di media sosial. Sebagai informasi, berdasarkan keterangan dari Muhammad Sadat selaku owner Erspo, jersey tandang Timnas Indonesia baru kali ini akan diperkenalkan ke publik pekan depan. Untuk jersey away akan kita reveal next week ya. Warna away kali ini variasi putih, hitam, dan abu-abu sesuai dengan arahan dari Pak Erick Thohir, tulis Muhammad Sadat di akun media sosial miliknya. Meski belum diresmikan, namun banyak media sosial yang sudah memprediksi bentuk jersey tandang Garuda tersebut. Salah satunya akun @officialkjti yang memberikan sebuah gambaran di mana jersey Timnas Indonesia nanti didominasi warna putih dan disertai garis hitam di setiap pinggiran. Jersey terbaru itu pun nampak seperti kostum kandang klub asal Wales, Swansea City, yang juga didominasi warna putih plus garis hitam. Timnas Indonesia sendiri kemungkinan besar bakal menggunakan jersey tandang itu saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Sementara menurut jadwal, skuad Garuda akan menyambangi Sydney Football Stadium pada matchday ke-7 pada Kamis 20 Maret mendatang. Di laga ini, Timnas Indonesia diharapkan bisa raih poin untuk menjaga asa Merah Putih lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.